Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, yakni zaman serba digital. Tentunya, sistem yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Bukan hanya soal mengajar hingga peserta didik pandai saja, namun juga mendidik karakter dari anak didik itu sendiri. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, saya Dianovia Purwandari akan berupaya mewujudkannya dengan mengikuti program pendidikan profesi guru. Pada program PPG ini, saya sudah pada tahap praktek pengalaman lapangan atau PPL di Sekolah Kebanggaan Kami SMK PGRI 1 Banyuwangi pada kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga, materi pembelajaran transaksi perusahaan bisnis dengan model discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa tolong silakan dipimpin doanya. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk doanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kayaknya kurang semangat ini. Ayo coba sekali lagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum memulai pelajaran, saya minta tolong coba dilihat di loker masing-masing. Silakan. Mungkin ada sampah, bisa diambil di bawahnya. Nah, ini ada tas seperti tasnya Zahra. Silakan dimasukkan ke dalam loker agar tidak mengganggu. Bukunya untuk akuntansi dikeluarkan. Yang pelajaran sebelumnya silakan bisa dimasukkan. Sudah? Sudah. Sekarang ini kursinya diluruskan. Ini terus saya Ina minta tolong geser. Luruskan sama Oke. Sudah. Terima kasih. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini seperti biasa. Biasanya ngapain dulu ini? Ice breaking. Senang kalau dia adakan ice breaking. Dan kesempatan kali ini ice breakingnya beda lagi. Oke, sekarang saya memiliki petunjuk. Yang pertama, ketika saya mengucapkan pagi, kok sekali. Ketika mengucapkan siang, berapa kali tadi? 2 kali. Kalau sore, 3 kali. Kalau malam, oke ya, bisa ya? Ya. Pernah ya dapat es breaking ini? Pernah. Oke, berarti harusnya sudah bisa. Sudah siap semua? Sudah. Oke, silakan. Pagi, siang, sore, malam, sore, malam. Ada yang pesan kata dia tepuk. Wah, kenapa ini kan? Kenapa?
kalian biasanya datangnya mepet-mepet. Nah, usahakan sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Penting sarapan itu ya. Nanti kalau biasa sarapan siang terus akhirnya nyala kemana? Lambungnya. Ada yang punya penyakit lambung di sini? Banyak pastinya. Apalagi terus doyan makan apa biasanya. Nah, ketemu guys. Nambah sakit bu. Saya nggak masuk karena sakit. Gitu alasannya. Siapa yang biasanya seperti itu? Rosa ya. Oh sekarang ya. Rosa seperti itu. Sakitnya sakit lambung. Oke saya absen dulu. Nih Aulia, mana Aulia? Ayu Zahra. Ya. Dela. Indah Nur Permatasari. Iskotin. Oke. Leni. Maulana Najwa. Melda. Nesti Ayu. Nur Zahra. Sudah sembuh? Sudah bu, sudah. Alhamdulillah. Kakinya yang sakit kemarin sudah sembuh dari kecelakaan. Iya. Temannya ada juga apa enggak? Namanya? Ada yang juga apa enggak? Kemarin enggak ada ya? Oh ya enggak ada. Ini berarti harus lebih diperhatikan ya. Temannya ketika sakit, apalagi lebih dari 3 seperti kemarin kamu ya, ya harusnya dijenguk. Oke, alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk sekolah lagi. Rara, oke, Rosa. Nah ini yang sering suka makan pedas, terus makannya telan-telan, seringnya izin sakit. Assalamualaikum, tiba-tiba orang tuanya seperti itu ya. Berarti harus jaga sendiri kan, tahu badannya seperti apa, harusnya tahu kapasitasnya bisa makan pedas kemana agar tidak sakit, agar masuk sekolah. Umi Ida, Nabila ini sudah tidak ada ya. Reselin, Elisa, Vida. Oke, alhamdulillah hari ini ada semua. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu saya mau bertanya, siapa yang masih ingat pertemuan hari Sabtu minggu lalu kita bahas apa? Ayo, masih ingat bu? Ya, Vida silakan. Kemarin kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Membahas persamaan dasar akuntansi. Oke, benar. Terima kasih. Alhamdulillah masih ingat. Masih ingat nggak bunyi dari persamaan dasar akuntansi? Masih. Masih ya. Gimana bunyinya? Harta sangat utang menunggak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemarin juga nilainya alhamdulillah bagus-bagus semua untuk persamaan dasar akuntansi. Dan kali ini kita akan membahas transaksi perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Tujuan pembelajarannya ini saya harap yang pertama menjelaskan pengertian transaksi bisnis dengan benar, dan yang kedua kalian bisa menjelaskan kelompok transaksi bisnis perusahaan dengan benar, yang ketiga menjelaskan jenis transaksi bisnis perusahaan dengan benar, mengimplementasikan pengaruh transaksi bisnis pada proses pencatatan dengan tepat, dan yang terakhir adalah mengklasifikasikan transaksi bisnis baik dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Intinya tujuan pembelajaran ini ujian harap bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian masing-masing. Contohnya misalkan kemarin seperti persamaan dasar akuntansi, ini semua kan dapat uang saku, ada uang sakunya setiap hari diberikan oleh orang tua. Terus seperti Zahra kemarin diberikannya sebulan sekali ya Zahra ya? Iya. Nah itu seperti Zahra, bagaimana cara mengolah keuangan dengan benar agar tidak main malah, atau alias apa, utang namanya ya, agar tidak main makanya harus menerapkan proses pencatatan dari dokumen transaksi. Nah dokumen transaksi itu ada yang tahu dokumen transaksi itu seperti apa? Pernah nggak kalian dapat? Pernah nggak kalian dapat? Kalau pernah belanja di Indomaret? Pernah kan pastinya? Ada yang belum pernah? Pernah semua ya?
Rumahnya ada ada yang di pelosok yang nggak ada Indomaretnya di desa atau apalagi di Ketapang banyak ya, banyak Indomaretnya. Berapa punya Indomaret? 6. Banyak sekali. Mungkin maksudnya 6 itu sekaligus Alfamartnya ya. Iya Zara gitu. Besar banget ya Ketapang sampai punya 6 Indomaret. Luar biasa. Oke, pada pembelajaran kali ini saya menerapkan penilaian 3 aspek. Yang pertama sikap kalian, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan kalian. Dari mana kira-kira saya dapatkan ini? Dari yang pertama hasil diskusi kelompok, bagaimana kalian kerja bersama dengan kelompok, dan yang kedua dari pengetahuan itu tugas mandiri. Nanti saya berikan LKPD, di mana LKPD itu ada soal uraian dan yang dikerjakan secara mandiri, secara mandiri ada, secara berkelompok ada. Nanti saya ambil dari situ. Nah, apabila dari 3 aspek itu nilai kalian minimal 75. Apabila kurang dari 75 akan saya adakan untuk perbaikan agar mencapai ketuntasan. Tuh, saya harap dan saya yakin kalian bisa ya, nilainya di atas 75 bisa? Harus bisa. Insya Allah, oke, insya Allahnya itu kayak gitu, oke saya bisa, insya Allah gitu harusnya. Ya, oke, sekarang sebelum kita beralih ke materi, minta tolong silahkan bentuk kelompok dengan cara sama, berhitung mulai dari beda, misalkan saya dulu 1 sampai dengan 4. Diingat-ingat untuk nomor yang diucapkan, nanti kelompoknya berdasarkan nomor yang kalian ucapkan. Paham maksud saya? Paham. Bisa dilakukan? Bisa. Konsentrasi ya. Oke, silakan Yaudah. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang kita tolong kelompok 1 di sebelah sini, 2, 3, 4. Kalau sudah ini kayaknya sudah sesuai ya. Cuman ada beberapa yang tidak sesuai, silakan menyesuaikan dan tolong mejanya dikondisikan agar kalian nyaman untuk berdiskusi seperti pertemuan pada sebelumnya.
kegiatan membeli. Mungkin ada yang bisa menyempurnakan, mungkin ada yang sudah baca terus bisa menyempurnakan lagi jawabannya. Gimana ya Bu? Ya Resti silakan. Transaksi bisnis itu kegiatan yang menyebabkan perubahan antara harta dan modal dalam kegiatan bisnis. Oke, benar. Jadi terima kasih jawabannya untuk Zahra dan Resti ya. Ya, jadi benar yang dikatakan yang tadi katanya Zahra bilangnya transaksi itu jual beli Bu. Nah, terus ini Resti bilangnya kegiatan yang dapat merubah apa aja tadi? Harta, modal, suatu perusahaan untuk usahanya atau untuk operasionalnya. Benar ya yang dikatakan oleh kedua perwakilan masing-masing kelompok. Jadi benar, jadi transaksi bisnis itu merupakan aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan atau entitas secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini itu transaksi di 3 perusahaan. Oke, 3 perusahaan. Ada apa aja tadi? Oke, ini gambarnya apa ini? Gojek ini masuk perusahaan apa? Ini kalian datangi setiap hari. Biasanya beli apa di Indomaret? Beli apa? Beli apa? Astagfirullah. Biasanya mungkin yang cewek jalan ya. Beli pembalut, terus beli jajan, dia apa lagi? Es krim ya. Sosis. Oke, perusahaan apa ini namanya kalau di Indomaret contoh dari perusahaan apa? Ini manufaktur. Pabrik gula. Pabrik gula ini contohnya ada di Depok. Ada yang pernah lewat? Ada yang pernah lewat? Saya pernah Resti ya. Pernah di pinggir jalan ya kalau kita mau ke Jember melewati pabrik gula Gremor. Nah, di situ merupakan salah satu contoh terdekat kita yaitu pabrik manufaktur yang ada di Banyuwangi salah satunya ya. Oke, benar yang dikatakan kalian semua. Ada perusahaan jasa contohnya Gojek, dagang, ada Indomaret di mana kalau dagang itu adalah transaksinya dia membeli persediaan barang dagang untuk dijual kembali. Kalau yang manufaktur dia ngapain anak-anak? Manufaktur mengelola apa berarti? Kalau gula dari mana berarti? Tebu. Nah, mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang untuk disiap untuk dikonsumsi atau digunakan. Terus sekarang kita tanya lagi masing-masing kelompok. Bagaimana terjadinya transaksi bisnis pada perusahaan? Bagaimana transaksi bisnis perusahaan terjadi? Ini dia punya gambaran. Jadi nanti masing-masing kelompok bisa untuk menyimpulkan atau satu saja mungkin bisa. Nah, ini ada gambarnya apa ini? Enak kayaknya seperti ini ya. Ada yang pernah pergi kemana ini? Ada yang bisa menjelaskan ini? Jadi terjadi salah satu contoh terjadinya transaksi bisnis pada sebuah perusahaan. Perusahaan apa dan ngapain kira-kira? Silakan kelompok ini. Saya belum nama ya, ini bisa ini kelompok harta, utang, modal, apa yang terakhir? Pendapatan ya. Harta, utang, modal, pendapatan. Silakan kelompok harta. Salon yang membeli peralatan dan bahan untuk usahanya atau untuk salonnya. Oke, benar ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh transaksi yang dilakukan perusahaan jasa. Contohnya ada salon. Salon benar yang dikatakan Indra. Terima kasih untuk membeli ini. Pasti kalian semua tahu ini kalau salon. Ini apa? Terima kasih. Kemarin pertemuan kemarin
ada ya yang melakukan observasi dan wawancara ke salon? Ada? Kelompok siapa? Angkat tangan coba. Kelompoknya Resti, kelompoknya Umi ya? Umi, mana sama lagi? Sama Vida. Ya. Kemarin contohnya dari sini, kalau contoh peralatan ini yang mana berarti? Yang mana berarti? Peralatan, terus? Dryer masuk di peralatan ya? Masuk. Oke, terus apa lagi? Di sini gorden dan visir. Kalau yang masuk ke perlengkapan apa aja? Masih ingat kemarin yang apa namanya? Kenapa ini dikatakan perlengkapan? Kenapa ini dikatakan peralatan? Masih ingat? Masih. Apa perbedaannya? Yang keras suaranya. Seperti ngomong sama teman-temannya itu. Apa santai aja. Kalau peralatan itu bisa digunakan Berkali-kali. Cuma satu kali. Misalkan uji habis melakukan pewarnaan rambut sama mbak-mbak salonnya diwadahi itu apa namanya cat rambutnya. Si Rosa datang. Saya mau cat rambut juga kebetulan warnanya sama seperti uji. Bisa nggak saya dipakai lagi untuk saya bisa ya. Itu masuk di contoh dari perlengkapan. Oke, sehingga alhamdulillah. Itu merupakan contoh dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dan sekarang kalian saya minta tolong untuk maju per kelompok untuk seperti biasa mengakses bahan ajar yang sudah saya susun tentang transaksi bisnis perusahaan. Dan nanti sekaligus saya bagikan LKPD, di mana LKPD tersebut ada petunjuk-petunjuk yang kalian harus kerjakan. Ada pekerjaan secara kelompok atau tugas kelompok dan tugas secara mandiri seperti biasanya. Ya, saya minta tolong kelompok dulu silakan membawa HP-nya, bisa menggunakan Google Lens untuk mengakses barcode-nya. Silakan kelompok 1. Semua maju. Ya. Biasanya ini kelompok 1 atau kelompok harga ini paling aktif. Kenapa kok sekarang itu lemah mulai seperti tanda-tanda anemia ini? Gimana? Kenapa HP-nya? Kenapa HP-nya? Mati? Ya. Ya udah nanti barengan dulu sebentar sama Aulia ini ya. Oke, saya kita mau sekarang. Oke, silakan Daniel untuk kelompok utang. Gimana? Dia bisa saya bantu. Google Lens, pakai Google Lens seperti waktu itu yang pernah saya gunakan kuisis pakai untuk juga silakan. Bisa? Oke. Kelompok harta KPD-nya. Silakan selanjutnya kelompok modal. Bisa dari situ. Di mana? Harus sabar. Silakan selanjutnya kelompok itu sudah. Modal sudah. Silakan bisa dari sini aksesnya. Coba sekarang tolong baca bahan ajarnya bisa LKPD-nya. LKPD-nya untuk tugas kelompok silakan dibuka, dibaca dulu. Biasakan untuk membaca terlebih dahulu. Sudah saya beri petunjuk umumnya. Untuk kerja kelompoknya
Kemudian berikan kesempatan kalian menggunakan HP untuk mengakses bahan ajar dan untuk memperoleh data yang diperlukan pada tugas kalian. Isi berdasarkan nama kalian, nama kelompoknya yang pertama. Oke, anggotanya ditulis juga anggota kelompok. Ya, ini namanya siapa? Ya, Arizahira. Saya kan ingat kamu terus ya. Kamu dengan masuk. Dengan kamu dan sebuah problem ini jelas. Mirza, kenapa Mirza? Agak sakit kan? Kenapa kok biasanya paling semangat ini? Jadi bisa apa namanya untuk bertanya, mungkin ada yang bertanya kalau baca KPD-nya petunjuknya mungkin ada yang bertanyakan gimana ya, ini kan kita disuruh memberikan aksi dapat seperti apa ini. Oke, berarti kan untuk kelompok model ini bertanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini contohnya seperti apa tuh katanya? Ayo, mungkin dari kalian ini pasti kan kalau ujian kebiasaannya itu suka menyimpan nota. Nah, ketika ada bulan ujian catat kira-kira pengeluaran ujian itu untuk bulan ini apa aja dilihat dari nota, karena ingatan ujian kan setiap harinya beli apa itu kan tidak ingat. Nah, saya mengingatnya dengan mengumpulkan nota per bulannya. Mungkin kebiasaan itu mungkin ada pada kalian atau tidak sengaja menyimpan bukti transaksinya. Silahkan, mungkin ada yang punya atau menyimpan bukti transaksi, silahkan. Punya? Ayu punya? Oh ini saya kemarin habis install laptop. Kenapa laptopnya harus diinstal? Di mana ini installnya? Oh, di daerah teman-teman sana. Habis berapa? Oke, lihat ini. Benar ya? Ini merupakan contoh dari bukti transaksi ya, benar. Benar tadi itu jawabannya. Ini salah satu contoh dari bukti transaksi. Apa namanya bukti transaksinya? Nota. Oke, berarti kalau nota kunci ini siapa? Ayu ini berarti melakukan transaksi secara kredit kalau pakai nota. Kalau beli di supermarket proxy, kalian bisa kan utang di sana? Nggak bisa. Dapatnya apa biasanya? Yang panjang itu? Oke, ini benar ya. Ini merupakan contoh dokumen transaksi, jenisnya yaitu nota kontan. Benar ini, disimpan bisa digunakan untuk kerja kelompok kalian nanti. Oke, bahkan ya. Mungkin ada lagi yang menyimpan habis belanja dari Indomaret atau dari Alfamart. Mungkin ada? Nggak ada yang menyimpan ini berarti. Nggak berarti habis bayar dapat bukti. Wah. Ya, itu bisa kalian terapkan untuk lebih gini. Misalkan ya, kalian gini. Misalkan saya sendiri yang mengalami seperti ya, mungkin bisa jadikan inspirasi buat kalian. Jadi setiap bulannya, jika saya mengeluarkan uang, itu harus ada bukti transaksi, contohnya misalnya di Indomaret atau belanja bulanan di Roxy, itu saya kumpulkan. Yang pertama itu saya bisa melihat per bulan
hutan. Oh, iya Zara, gitu Zara. Yang enggak Bu. Oh, enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti sudah dipaskan gitu ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Berarti bisa mengatur keuangan. Bisa kalian terapkan seperti itu ya untuk mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari kalian. Nah, biasanya juga kalau di Roxy itu beli deterjen itu dapat apa? Biasanya kan ada yang pernah dapat dari dia dapat apa biasanya? Dapat apa Mel? Piring. Nah, piring itu harus ditukarkan dengan menunjukkan notanya ya. Kalau nggak ada notanya, ini saya punya ini saya habis beli deterjen. Kalau nggak ada notanya ya nggak bisa, nggak mau orang yang terima. Nota itu diperlihatkan agar kita dapat piring atau hadiah. Itu salah satu gunanya untuk menyimpan dokumentasi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Nggak ada, silakan. Kalau tidak ada, bisa didiskusikan mengenai tugas kelompoknya yang ada di angka PD1. Tugas kelompok silakan ditentukan siapa yang kira-kira membawa dokumen transaksinya untuk pertemuan selanjutnya dan bagaimana kita melakukan tugasnya seperti apa. Silakan bisa dibaca atau bisa menggunakan internet menggunakan Google Assistant. Google Assistant digunakan, bisa menggunakan Google Assistant, bisa coba digunakan Google Assistant. Ada paketannya? Ada, silakan. Yuk, tidak cukup ya, coba. Ya, itu semua. Coba kamu, ini salah satunya. Transaksi bisnis perusahaan. Oke, coba ke bawah. Oke, nah. Bisa ya. Oke, sekarang ditentukan untuk diskusinya mau seperti apa. Terus setelah itu siapa yang bertugas membawa dokumen transaksi, silahkan ditentukan. Kelompok Natal siapa aja nih?
menyimpan bukti transaksinya, silakan bisa dibawa untuk pertemuan selanjutnya. Ya, tidak bisa dengarkan kalimat ujian. Sudah. Kenapa? Kalau misalkan sakit bisa istirahat dulu. Sakit tidak? Aman. Oke, alhamdulillah. Jadi bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari, boleh transaksi sendiri. Misalkan kalian habis beli di Indomaret, disimpan stoknya, dibawa besok pertemuan selanjutnya. Itu ya. Ada berapa petunjuknya di situ? Ada 2, minimal 2. Kalau lebih malah bagus. Ya. Terus yang lain bisa maksudnya klasifikasikan bukti transaksi tersebut berdasarkan transaksi perusahaan atau misalkan kamu bisa di Indomaret. Berarti masuk perusahaan apa Indomaret? Terus Gojek. Oke. Ya. Biasanya kalau di Gojek itu tidak berbentuk apa namanya nyata ya. Biasanya bisa saja screenshotan untuk apa namanya kalian sedang melakukan menggunakan jasa Gojek ya, bisa pakai biasanya ya bisa seperti itu. Kalau Shopee berarti masuk perusahaan apa? Ya, itu jadi ya mungkin nyambungnya. Terus ada lagi yang ditanyakan? Sudah bisa. Yang 3 paham maksudnya? Ya sama aja lah, misalkan dasar akuntansi ya. Boleh membuat kolom, boleh dengan cara hanya harta berupa kas ditambah, misalkan peralatan bertambah, boleh seperti itu. Boleh malah dua-duanya. Dan seperti kemarin ya, kemarin sudah ditulis plus minusnya, lupa nulis tabelnya ya. Berarti per dokumen berbeda. Kalau misalkan kelompoknya Nesti membawa 4 dokumen, berarti 4 kali seperti ini. Dan dokumen ini ya. Oh iya begitu. Paham ya? Paham. Ya, dan ditanyakan ini kelompok pendapatan. Siapa? Siapa? Oh, dari saya ya. Tidak, wah kebetulan kita sampai saya ini janjian sebetulnya. Kok bisa satu kelompok ini? Ayo, janjian ya. Sama diskotin kemudian minta tolong lain kali datang menggunakan sebagai siswa. Ya. Nanti ada waktunya kalau misalkan kakak praktek agak sedikit gak apa-apa. Kalau masih belajar seperti itu, diusahakan menggunakan listrik. Kalau mau jadi ya, kan sudah bekerja. Sekarang kalau statusnya masih apa? Masih ya. Itu bajunya bisa dikeluarkan karena pramukannya kan bisa dikeluarkan. Ya, dikeluarkan soalnya dari apa Senin sama Selasa gimana? Nomor 2. Ayo kita jelaskan sampai dulu. Dengar. Rasanya dengar kan ya? Tapi tidak paham. Oke. Nomor 2 ini coba dibaca. Berdasarkan jenis transaksi. Apa? Dalam grup perusahaan jasa dagang Tadi kan sudah saya bilang kalian
Pak Arnisha untuk pengumpulan ijazah? Ada yang belum keluar? Ada yang sudah dapat ijazah dari SMP? Selain video sama sudah mengumpulkan ya? Di minta tolong berapa pengumpulannya? Berapa? Masih ingat? 6 negasinya ya? Tidak sama SMA berapa? 2. Berarti nambah lagi ya, oke? Yang sudah keluar gimana? Kalau belum keluar yang mau keluar ya, ada yang gimana? Ada yang punya belum ya? Sudah ada 3 jadi semua tak? Oh, ada yang belum. Biasanya kalau yang sudah akan segera dibagikan ijazahnya. Kalau sudah, silakan segera. Jadi ketika mengambil ijazah, oke, halo, hai, sudah, oke, ya. Jadi kalau misalkan kalian ketika kalau misalkan kalian mengambil ijazah sekaligus langsung minta jadi nggak dua kali kesana pagi langsung permisi, saya dari sini dan masuk mau ambil ijazah itu biasanya gimana ya? Ceritanya kan? Gimana? Banyak? Gak bisa banyak? Bingung gimana? Kan ini tugas mandirinya. Sekarang yang dikerjakan adalah mempersiapkan dulu kerja kelompoknya. Belajar lagi. Nah ini kurang literasinya ini. Ayo belajar lagi. Mana tugas kelompok? Ya. Oke. Sekarang dibaca tugasnya. Coba baca.
Bisa nanti satu anggota atau satu empat bisa untuk bisa nota atau bisa kwitansi ya sesuai sama itu ya. Gimana? Gimana? Iya bisa dong bayar kwitansi. Biasanya kalau pakai kwitansi itu kalau lupa ya, lupa membawa kartu hijaunya, kalian kan dikwitansi oleh ada yang baru masuk. Dan nggak boleh masih disimpan. Nah, itu bisa dibawa. Ntar ada kwitansinya. Bentar itu disimpan. Jadi kalau kamu ini belum bayar, ini bu saya sudah bayar. Kita kasih itu bayar. Terus disimpan semua. Nah, ini sama kuningnya. Ya, ini tapi ya jangan kasih kwitansi semua. Iya bu, punya ya. Ya beda-beda lah. Kwitansi, ada yang Indomaret biasanya biasa es krim. Iya, nah, bisa.
Mungkin ada yang belum dipahami dari kalimat tersebut, silakan bisa bertanya. Oke, sudah? Yang ditanyakan akan saya jelaskan untuk wujudnya yang kalian akan diskusikan. Jadi tetap sama seperti pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan sebelumnya kan kalian kemarin melakukan observasi dan wawancara. Ya, bentuknya kalian hasil diskusinya itu sudah kalian tulis pada belum? Sudah bisa. Saya sekarang jadi ngomong ya. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi kemarin kan bentuknya kalian menulis hasil diskusinya pada KPD masing-masing. Semua anggota menulis semua. Dan kalian di depan kemarin menanyakan dengan apa kemarin? PPT ya, PowerPoint. Nah sekarang dia minta tolongnya beda dulu. Jadi tetap sama. Setiap anggota menulis hasil diskusinya. Dan yang kedua, mempresentasikan dalam bentuk di media kertas manila. Jadi nanti ini kalian tulisnya di LKPD mulai dari nomor 2 dan nomor 3. Dan untuk bukti transaksinya ditempel kertas manila, tahu semua ya? Tahu. Nah, kertas manila itu nanti dokumen transaksinya ditempel semua di situ. Terus masing-masing dijelaskan nanti ini termasuk transaksi perusahaan apa, terus masuk di intern atau ekstern, terus transaksinya ketika ada dokumen transaksi seperti ini itu gimana pencatatannya, ya bisa dipahami, bisa ya semenarik mungkin berdasarkan kreativitas kalian. Dan yang penting satu, jelas ya, tulisannya jelas, tidak naik ke puncak gunung ya. Biasanya seperti itu. Bisa diatasi dengan garis dulu ya. Garis dulu kan di Manila itu tidak ada garis-garisnya seperti di buku kalian. Bisa digaris menggunakan garis dulu agar rapi ya. Kerapian dan kejelasan aspek pertama yang saya nilai. Yang kedua adalah isinya, benar atau tidak. Jadi yang ditempel bukti transaksinya. Setelah itu nomor 2 dan 3 bisa dibacakan menggunakan LKPD kalian masing-masing. Ya, paham? Paham. Saya lagi berarti yang di kertas manila besok berisi apa? Yang ditempel. Berarti kalau misalkan bukti transaksi dapat ditempel kepada manila tersebut dan dikasih tahu di atasnya kwitansi, nota akuntan, atau misalkan struk, atau misalkan kalian dapat misalkan ada yang dapat misalkan seperti pembayaran debit, pembayaran kredit, dan misalkan kalian punya tetangga atau saudara yang punya toko dan punya pembayaran debit dan punya pembayaran kredit, silakan. Jadi tidak harus kalian yang melakukan transaksi, bisa orang tua, bisa saudara kalian, atau bisa teman kalian di sekolah lain, barangkali silakan bisa diminta untuk dokumen transaksinya, dipinjam dulu sebentar. Dari sini ditanyakan, tidak ada, tidak ada. Silakan kalau misalkan tidak ada bisa mengerjakan untuk tugas mandiri pada LKPD masing-masing. Tadi kan saya maksimalkan kalian untuk membaca, kegiatan membaca semua soal yang ada di LKPD. Insya Allah ada semua pada bahan ajar, ya buku paket, atau bisa kalian gunakan Google Assistant untuk mendapatkan jawabannya. Saya harap di sini kalian mengerjakan secara mandiri.
faktur. Faktur itu berarti terjadi transaksi secara apa? Kredit. Baik itu penjualan maupun pembelian. Ada lagi? Apa? Nota debit, benar. Ada lagi? Struk. Oke, benar. Temennya notan-notan. Ada lagi? Kalau teman-teman nota debit berarti ada nota apa? Nota kredit. Sebelum kita ke NKPD lagi, silahkan coba dilihat. Ini merupakan contoh dari dokumen transaksi jenis apa? Jenis apa? Ada yang bisa mengartikan dari gambar ini? Ya, Bu. Ya, silakan Beda. PT Putra FM menjual kendaraan motor balap dari PT Mediak secara tunai. Tunai, secara tunai ya. Tadi menjual atau membeli? Menjual, ya. Terus 2 unit motor balap SSR seharga Ya, 25 juta, semangat 50 juta. terus 2 unit motor balap merek sejajar seharga 35 juta, kemudian 105 juta, harganya 155 juta. oke. Beri tepuk tangan pada Melda. Sekarang saya tanya, sudah benar yang dikatakan oleh Melda? Untuk rinciannya sudah benar bukan? Terus ada satu aja yang salah. Coba siapa yang bisa membenarkan dari jawabannya Melda? Silakan. Ya, mesti silakan. Putra MPR membeli kendaraan motor dari PT Medial bukan jual. Nah, tadi Melda bilangnya menjual. Padahal di sini kita membeli. Perhatikan ke depan semua. Untuk yang berwarna oranye, ini oranye ini. Nah, ini si pembeli apa si penjual? Penjual. Untuk PT Putra MPM ini pembeli. Kita disarankan digambarkan sebagai Putra MPM, berarti kita membeli ya. Ingat-ingat kita pembeli. Tentu saja kita sebagai Putra MPM. Putra MPM di sini adalah pembeli. Beli apa? Motornya? Dibaca. Harganya berapa? 25 juta. Oke, terus jumlahnya terus ini sebagai contoh saja. Oke, harganya berapa ini masing-masing? 35 juta. Terus jumlahnya 105 juta. Sekarang saya tanya, ini tanda tangan dari siapa? Si penjual kah atau si pembeli kah? Coba dibaca yang ini apa? Penjual. Kepala bagian penjualan. Rika Syafrini. Nah, sekarang di sini bagian akuntansi. Pembelinya. Pembeli benar? Benar. Pembeli harus bagian akuntansi? Benar. Jadi dua-duanya merupakan penjualnya. Yang penjualnya di mana? Di sini ada kepala bagian penjualan dan bidang akuntansinya. Ya, yang tanda tangan itu adalah perusahaan yang menjual, ya, bukan pembelinya. Oke? Benar? Nah, ya benar ya. Jadi untuk transaksinya itu Putra MPM membeli kendaraan motor balap dari PT Medial secara tunai. Tadi apa? Bukti transaksinya judulnya apa? Nota. Bukan nota debit? Bukan. Nota kredit? Bukan. Nota kontan berarti transaksi secara tunai. Secara tunai sebesar 155 juta. Nah, ini sekarang contohnya tadi itu misalkan berarti yang tadi kita membeli atau menjual tadi? Membeli secara tunai. Berarti masuk kategori mana? Silakan ada yang bisa maju. Membeli
barang secara tunai. Ya, dari tiga ini pembelian, di sini penyetoran modal. Anggap aja ini misalkan di sini peralatan. Langsung aja, silakan Messi bisa lanjut. Ini anggap aja peralatan ya. Peralatan berarti masuknya ada satu pertama. Kenapa? Karena kan kita membeli perlengkapan secara tunai atau peralatan. Sebentar, tunggu ya. Jadi tadi itu membeli apa kita? Motor. Berarti masuk akun kan kendaraan bukan lagi peralatan. Jadi membeli kendaraan secara tunai. Terus berarti akibat transaksinya apa? Kendaraannya bertambah. Oke. Terus kasnya berkurang karena terjadi secara tunai. Oke, diulangi lagi transaksinya apa tadi? Pembelian perlengkapan lagi ya. Pembelian motor secara tunai. Motor masuk akun apa tadi? Peralatan. Lagi. Sabar pelan-pelan. Pembelian kendaraan secara tunai. Mengakibatkan kendaraan atau harganya bertambah, kasnya kurang. Oke, silakan beri tepuk tangan pada kelompok. Benar ya, ini saya kasih contoh soal, misalkan seperti ini. Pak Tony sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uangnya sebesar 10 juta. Berarti dari tiga ini masuk akal dari mana? Silakan. Ada yang bisa maju. Pak Tony sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uangnya untuk modal awal sebesar 10 juta. Indah silakan maju. Indah. Kenapa Indah? Lemes sekali. Sudah serang Bang Indah? Belum? Ayo bajunya yang kami. Oke, masuk kanan. Nanti untuk yang saya tadi bacakan soalnya, masuk kanan dulu yang mana? 1, 2, 3. Jadi yang mana? Transaksinya contohnya berarti yang mana? Yang ketiga. Akibatnya akan dibaca kamu. Masuk bertambah, modal pemilik bertambah. Dijelaskan teman. Ya, tadi Pak Tolong itu menyetorkan modal untuk perusahaannya, modal awal untuk perusahaannya berupa kasnya sebesar 10 juta. Silakan akibatnya. Akibatnya kas bertambah dan modal pemilik bertambah. Kas bertambah dan modal pemilik bertambah. Keterangannya jadi siapa ya? Modal awal atau bisa juga ditulis setoran modal. Ya, terima kasih. Silakan duduk aja. Oke, lagi. Ya, relawan siapa yang mau maju? Misalkan tadi salon yang tadi slide sebelumnya. Salon membeli shampoo, conditioner, cat rambut seharga 300.000. Ya, siapa yang bisa masuk mana ini? Transaksinya apa? Lalunya mana? Silakan bisa maju. Perwakilan toko membeli shampoo, conditioner, cat warna secara kredit misalkan 300.000. Secara kredit 300.000. Ayo selain Indah, mulai. Ayo, Indah mau coba apa? Silakan, tidak apa tidak. Tadi membeli shampoo, conditioner, cat rambut secara kredit 300.000. Silakan. Tidak apa-apa. Ayo maju.
melibatkan apa tidak? Perlengkapan alat utama dan pemasangan utama. Kenapa kok utang? Karena transaksinya secara gratis. Oke, beri tepuk tangan pada Vida. Terima kasih. Lanjut lagi, ayo konsentrasi, lihat ke depan semua, lihat ke depan semua. Ini misalkan di luar ini ya, di luar yang saya tampilkan mungkin ada yang bisa luar biasa. Misal Pak tadi kan pemilik bengkel, pemilik bengkel ini boleh kan ambil uangnya untuk keperluan pribadi ya? Ya boleh. Kira-kira misalkan kalau misalkan Pak Tom ini sendiri ngambil uang buat periksa anaknya ke dokter, 300.000, boleh ya? Ya boleh. Nah itu akibatnya apa? Silakan bisa baca. Naswa? Ya silakan, ada apa Naswa? Silakan Naswa. Ayo perwakilan dari kelompok utang belum ini, ayo. Ayo Naswa, ada apa-apa? Ayo silakan maju. Pak Tono sebagai pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pemeriksaan anak dokter dengan 300.000. Masuk cara akun apa? Akun apa? Prime, oke. Berarti kasnya berkurang. Terus apa lagi yang berkurang? Modalnya berkurang. Keterangannya? Oke, berapa tadi? 300 apa? 300.000. Oke, tepuk tangan dan dua. Kita ternyata buat ini masih bisa, berarti bersama dasar bulannya sudah paham. Lanjut lagi, misal apa lagi nih yang ada ya? Misal itu tadi itu sudah beli perlengkapan tunai, kredit, kendaraan sudah, misalkan transaksinya membayar sewa untuk bulan ini Pak Tono bayar sewa gedungnya, karena gedungnya itu kan masih menyewa, yang sewanya bayarnya cuma bulan ini saja. Berarti akibatnya apa? Itu berarti nanti dokumen transaksinya bisa berupa kwitansi yang diberikan oleh pemilik gedung kepada Pak Tono sebagai peminjam atau penyewa gedung. Ya, misalkan newanya 1 juta per bulan, bayar bulan ini aja. Bulan apa ini? Bulan apa ini? Oktober. Ya, silakan. Ya. Mukanya tegang sekali ya. Iya, malu. Oh, hampir malu. Kenapa? Dia kalau kamu salah, pasti dia pernah menyalahkan yang salah. Kamu lihat ini kan dari bantai, dari mangga kuat. Malu kenapa? Iya, ya bisa. Harus percaya diri boleh berjalan juga ya. Silakan di depan sini. Oke, silakan. Membayar Pak Tono membantu bulan ini saja sampai bulan bagus. Akibatnya rasanya gimana? Kasnya berkurang, modalnya berkurang. Kasnya berkurang, modalnya berkurang. Terus keterangannya di siapa? Bukan sewa. Oke, kenapa bukan sewa? Karena bulan ini aja. Masih ingat ya? Kalau misalkan Julian ada transaksi seperti ini, membayar sewa untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Yuk, siapa yang bisa? Dari selain kelompok Hatta sudah 2 ini. Ini ya dari kelompok siapa yang belum tampil? Kelompok sudah tampil semua, cuma yang 2 dari kelompok Hatta. Ya, semuanya dari kelompok lain. Nah, jadi Pak Tono itu ini misalkan misalkan calon itu kan belum punya gedung sendiri, jadi nyewa, dan nyewanya itu tidak bisa kalau bayar bulan harusnya 1 bulan sekali, salah 1 tahun sekali. Nah, jadi akibatnya ngaruh pada teras apa? Ayo, masa imbal lagi yang lain, ayo yang lain.
Berarti lain kali harus diperhatikan lagi. Gimana? Ada 3 sudah. Oh, luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Harga. Tepuk tangan. Saya terima ini Bapak Harga juga yang maju. Oke, terima kasih. Sudah dari pertemuan ini sepertinya waktunya sudah mau habis. Ya, waktunya kurang 7 menit lagi. 10 menit lagi. Silahkan mungkin ada yang bisa menentukan untuk mata pelajaran kali ini yang kita bahas. Silakan. Ada yang bisa menentukan? Silakan. Elisa. Ekonomi dalam ekonomi bisnis, dalam kegiatan bisnis. Oke, benar ya, nyatakan satuan Elisa. Terus ada lagi mungkin tambahkan kesimpulannya? Ya, silakan Rasari. Rara, ya Sari. Ada 2. Internal dan internal tadi apa saja? Ayo bareng-bareng menyebutkan ada apa saja. Oke, lagi apa tidak? Faktor penjualan ada lagi? Ada lagi? Bukti umum ya. Terus apa tadi? Jenis eksternal apa aja tadi?
pembelajarannya